Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di maghrib ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di sela-sela aktivitas dunia kita, diberikan taufik untuk dapat menunaikan salat maghrib berjamaah langsung di rumah Allah ini. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan beserta rangkaian ibadah yang lainnya sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Bapak dan Ibu sekalian, di maghrib ini kita akan kembali melanjutkan silsilah atau rangkaian bahasan kita mengenai pokok-pokok ilmu tauhid, ya. Dan hari ini kita akan teruskan kepada bahasan beriman kepada Alkitab, ya, beriman kepada Alkitab. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah beriman kepada Alkitab, ya. Jadi apa perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab, ya. Al-Quran itu ketika disebutkan Quran, maka yang dimaksudkan adalah bunyinya, bacaannya, ya. Jadi kalau Anda misalnya membaca mushaf kemudian terdengar bunyinya, atau imam tadi misalnya membacakan Quran, atau saat sholat kita sendirian dijaharkan terdengar bunyinya, itu Quran yang dimaksudkan, ya. Berasal dari kata al-qur'u, bunyi yang terdengar. Kalau sengaja diperdengarkan disebut dengan qiraah. Kalau terus diperdengarkan seakan-akan tidak pernah berhenti, maka kalimatnya dirubah menjadi Qur'anun, ya. Di Al-Quran, kenapa disebut dengan Al-Quran? Ingin memberikan kesan kepada kita bahwa kitab ini diantara kemu'ajizatannya adalah satu-satunya kitab yang terus dibacakan, diperdengarkan tanpa pernah berhenti, ya. Sudah 15 abad di zaman Nabi kurang lebih sampai dengan sekarang terus dibacakan, ya. Ini diantara kemu'ajizatan Al-Quran. Kalau buatan manusia itu pasti selesai, ya. Bapak Ibu yang datang sekarang itu belum tentu mau baca Quran minggu lalu, baca Quran 3 hari lalu, itu belum tentu mau dibaca, ya. Al-Quran sudah 15 abad, sekarang masih dibaca. Dan subhanallah, tidak ada orang bosan untuk tidak membacanya. Jadi nggak ada orang bosan, ya. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Al-Quran. Nah, Quran isinya sangat sistematis, ya. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ya. Tidak ada yang cacat, hurufnya tidak ada yang hilang, harakatnya tidak berganti, ya. Bahkan subhanallah, kemudian saat dituliskan pun susunannya tidak ada yang pernah berubah dari awal mulai dihimpun sampai dengan sekarang kita dapati. Nah, susunan Quran yang sistematis ini, ya, terurut rapi, kemudian melahirkan pesan-pesan kebaikan bagi kita secara sistematis, itu disebut dengan Alkitab, ya, kitab. Jadi susunannya yang sistematis, yang bisa kita analisis, bisa dibaca, bisa dipegang, bisa dibulak-balik, itulah Alkitab, ya. Bunyi yang diperdengarkannya disebut dengan Al-Quran, ya. Itu bahasan kita di pertemuan yang lalu, ya. Hari ini kita akan ambil inti pembahasannya, yaitu tentang bagaimana kita memahami tentang beriman kepada Alkitab atau Al-Quran ini. Ketika Al-Quran dan Rasulullah SAW menuntut kita untuk meningkatkan iman kita dengan yakin betul kepada kandungan kitab, bagaimana cara kita meresponnya, ya. Ini materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan sedikit perlambat, ya, karena kita akan sudah masuk pada sisi bahasan terpentingnya. Silahkan dicatat dulu dalilnya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah manhaj kita dalam setiap pertemuan, ya, kita tidak akan langsung membahas, tapi mengeluarkan dulu dalil-dalil keutamaannya dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Nabi-nya, ya. Dari dua uraian ini baru kemudian kita menyampaikan kandungan atau pesan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadisnya, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf, ya, menyampaikan uraian sudah panjang-panjang tapi tidak ada dalilnya, ya. Atau misalnya ketentuannya tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Itu juga kadang-kadang agak sulit, ya, untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Saya sering kali temukan ada orang misalnya menyampaikan uraian, ceramah dan sebagainya, lalu di ujung pangkalnya baru mencari dalil, ya.
Dan persoalan kadang-kadang muncul tidak sedikit yang disampaikan itu hadis dhaif bahkan palsu kalau terkait dengan hadis, ya. Misal kita pernah dengar seorang ceramah, ya, menyampaikan hadis yang sering kita dengar, ini populer, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang, ya. Pernah dengar hadis itu? Ya. Berapa jam diuraikan, kemudian berdalil dengan hadis, padahal hadisnya hadis palsu, ya. Bahkan kata para ulama hadis sedikit bercanda, ya, saking palsunya di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya, ya. Di kitab hadis palsu pun tidak ada, ya. Karena itu dari cerita asalnya, ya. Jadi buku cerita dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, punya kitab namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, ya. Antum bisa baca nanti di sana dari halaman 19 sampai halaman 25. Di situ ada kisahnya, ya, tentang seorang raja dengan 4 orang dokter, ya. Jadi kita akan mulai, silahkan dicatat dalilnya dulu. Ya. 1. Quran surah Al-Alaq. Quran surah Al-Alaq, wahyu pertama turun ayat 1 turun sampai 5, tapi kita beristidlal atau berdalil dengan ayat pertama saja. Sudah? Baik. Kedua, teruskan. 2. Alhamdulillah. Quran surah Al-Muzammil. Al-Muzammil ayat 20. Ayat 20. Baik. Teruskan. 3. Quran surah Al-Ankabut. Al-Ankabut surah 29 ayat 45. Ayat 45. Baik. Selanjutnya Quran surah Al-Qamar. Al-Qamar surah 54, ya. Ayatnya agak banyak. Ayat 17, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Saya coba tuliskan sebagian besarnya supaya tidak hilang dalam ingatan kita. Manusia itu setidaknya punya 5 nama di Quran. Di antara yang 5 ini ada yang disebut dengan insan. Insan. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Kata Ibnu Abbas, insan ini asalnya dari kata nisyan. Nisyan. Ya. Nisyan itu artinya lupa. Ya, nisyan. Jadi insan kata Ibnu Abbas, ya, asalnya dari kata nisyan. Nisyan itu lupa. Ya. Nah, kata dasar nisyan ini, akar katanya berasal dari kata nasya. Nasya. Jadi kenapa manusia disebut dengan insan? Kata Ibnu Abbas, karena manusia itu punya kecenderungan lupa. Ya. Jangankan yang pekan lalu, yang kemarin saja bisa lupa. Ya. Jangankan yang kemarin, yang tadi siang bisa lupa. Ya. Di mana taruh kacamata bisa lupa itu. Ya. Nah, akar katanya nisyan itu dari kata nasya. Persoalan terbesar makanan kita itu nasi itu. Ya. Nasi, nasya artinya lupa itu. Ya. Saya pernah belajar ilmu hadis, lalu dosennya bertanya, menguji kami, ma ma'na kadza, apa artinya ini? Kita kompak jawab, nasina ustaz, kami lupa. Maka direspon oleh ustaz kami, akaltum nasi katsiran fanasitum. Kalian kebanyakan makan nasi, makanya lupa nih. Ya, nasi ya. Baik. Catat dalilnya. Yang tadi sudah sebagian dicatatkan. 1 Quran surah Al-Alaq ayat pertama. Kedua Quran surah Al-Mudaththir ayat 20. Kemudian yang ketiga Quran surah Al-Ankabut ayat 45, lalu Quran surah Al-Qamar surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Saya tidak akan hapus. Hadisnya teruskan. Kalau tidak jelas nanti saya akan bacakan ulang ya. Hadisnya 1. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini agak banyak.
Nomor hadis 2910, 2915, 2920. Baik. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Saya nanti bacakan ulang. Nomor hadis 2700. Pelan-pelan kita catat dulu dalilnya ya. Satu, hadis riwayat At-Tirmidzi, bukan Tirmidzi tapi At-Tirmidzi. Ini imam besar. 2910, 2915 dan 2920. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor hadis 2700 ya. Nanti kita akan bacakan hadis-hadisnya serta ayat Quran terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai sekarang bahasannya ya. Kalau kita runtutkan dari pokok rukun iman ya, seperti pernah diterangkan, Allah menuntut kita satu, untuk tidak sekedar mengatakan saya muslim beriman, tapi mesti kenal siapa Allah. Oke. Kita sudah bahas ini ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah, tapi mesti punya ilmu untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah itu ya. Kita harus tahu sisi ketuhanan Allah supaya punya argumentasi yang kuat kalau ditanya siapa Tuhan kami? Allah. Bagaimana sifatnya? Ini sifatnya. Kenapa tidak pilih Tuhan lain? Ini alasannya ya. Ini telah kita uraikan. Pembahasan tentang Allah ini, aspek ketuhanannya disebut dengan uluhiyah ya, dalam kitab-kitab klasik. Yang kedua juga tentang perawatannya, perhatiannya terhadap makhluk ya. Allah merawat kita saat sakit, memberikan rezeki, memberikan hidayah, memberikan taufik. Perhatian Allah kepada makhluk itu disebut dengan rububiyah. Kita telah bahas ini juga ya. Kemudian yang ketiga ya, hadirnya Allah dalam mengiringi aktivitas kita, yang kalau dipanggil kita sebut namanya ya. Kita tahu sifatnya ya. Maaf, sedang punya kesulitan kita sebut namanya Al-Fattah ya. Kemudian kita misalnya ingin butuh rezeki kita sebut namanya Ar-Razzaq. Setiap kita beraktivitas kita selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah ya. Itu tauhidnya disebut dengan tauhid al-asma was sifat ya. Kita sudah bahas ini. Lalu untuk memudahkan Allah memberikan perhatian dan rahmatnya kepada kita, diciptakan khusus malaikat ya, yang tugas-tugasnya terkait dengan kebutuhan kita di muka bumi. Nah, sekarang kalau kita bertanya, dari mana ya Allah saya menemukan tentang keterangan sifat-sifatmu ini, rahmatmu, kasih sayangmu, plus tugas-tugas malaikat itu dengan segala kesempurnaannya, maka diturunkan Alkitab untuk menerangkannya. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kalau Anda ingin ketahui tentang Allah, belajar tentang sifat ketuhanannya, rahmatnya, perhatiannya, plus keutamaan para malaikat, maka temukan dalam Alkitab. Karena itu iman kepada Alkitab itu diurutkan pada yang ketiga ya. Atau Al-Quran. Lalu kita bertanya, bagaimana cara beriman kepada Alkitab ini ya, supaya saya bisa membacanya dengan baik, mengetahui informasi-informasinya ya, tentang dua hal di atas ini, serta segala yang diperintahkan oleh Allah dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kemudian mengeluarkan keutamaan-keutamaan yang terkait dengan Alkitab ini dan interaksi terkait dengan Al-Quran ini, maka disusunlah tiga aspek utama, tiga jenis interaksi kita dengan Alkitab atau Al-Quran. Jadi seseorang dikatakan beriman kepada Alkitab atau Al-Quran, tahapannya memiliki tiga tahapan ini. Satu, ada yang disebut dengan qiraah. Qiraah. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon pada Bapak Ibu untuk memperhatikan urutan rukun iman itu ya, karena ini akan semuanya bersambung satu sama lain ya. Saya beri contoh cepat misalnya ya. Kalau kita sudah tahu dalilnya, bagaimana mempraktekannya? Tidak sembarangan. Ada misalnya Allah nyuruh salat, kita mau salat. Bagaimana salat yang betul? Ya, bagaimana Nabi menerangkannya? Karena itu nanti yang keempat, iman kepada Rasul ya, letaknya di situ. Jadi setelah kita paham isi Alkitab, prakteknya seperti Nabi menuntun kita. Jadi ada urutannya itu ya. Jadi catat betul ini karena saya tidak akan ulang lagi. Satu qiraah, pelan-pelan.
Saya tulis dengan bahasa Latinnya. Yang kedua tilawah. Kita sering dengan tilawatul Quran. Tilawah. Dan yang ketiga tahfidz, ya. Alhamdulillah. Tahfidz. Nanti kita terangkan, kita bahas istilahnya, kemudian kita terangkan. Satu qiraah, dua tilawah, kemudian yang ketiga tahfidz. Dan nanti kita akan ukur diri kita kira-kira berada di tahapan yang mana sampai dengan maghrib ini, ya. Dan di situ kita bisa mengukur iman kita. Jelas ya? Baik. Pertama, qiraah. Supaya kita tahu isi kandungan Alkitab ini, mengetahui informasi tentang Allah, malaikat dan segala ketentuannya, maka kunci pembukanya disebut dengan qiraah, sederhananya membaca. Baca. Pelan-pelan sebentar. Bapak kalau ingin tahu isi buku, apa yang dilakukan? Baca. Ya. Kalau bukunya berbahasa Indonesia, cepat kita baca karena kita orang Indonesia. Ya. Tapi kalau bukunya bahasa Cina misalnya, bisa nggak langsung dibaca? Tidak. Harus apa dulu? Belajar. Ya. Pun demikian, Quran bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah kita, bahasanya bahasa Arab. Maka setiap orang yang ingin membaca Al-Quran, dia khususkan, dibuatkan satu ilmu khusus supaya dengan ilmu itu benar cara dia membacanya, baik bacaannya. Ilmu untuk membaca ini disebut dengan tajwid. Pelan-pelan ya. Tajwid. Satu. Saya boleh hapus dulu yang atas? Ya, saya hapus sebentar ya. Pelan-pelan. Perhatikan sini. Qiraah itu artinya sekedar membaca tanpa dituntut untuk memahami. Sekedar membaca tanpa dituntut untuk memahami. Jadi kita baca saja, mau paham mau tidak itu terserah. Ya. Mau mengerti atau tidak itu pilihan masing-masing. Jadi qiraah itu tingkat tahapan yang pertama, yang penting bisa baca. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Jadi bacaan yang tidak menuntut untuk memahami disebut dengan qiraah. Ya. Perintahnya dari Al-Quran supaya kita baca Quran itu di awal walaupun belum paham, yang penting bisa baca. Ya. Tahu caranya. Itu perintahnya disebut dengan iqra. Iqra. Pelan-pelan. Wahyu pertama apa? Wahyu pertama turun pada Rasulullah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelan-pelan sebentar. Satu, telah kita selesaikan. Jibril datang menyampaikan pada Rasulullah, Iqra di Gua Hira. Kata Nabi, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Yang kedua, Iqra, baca, saya nggak bisa baca. Sampai yang ketiga baru dipeluk oleh Jibril. Setelah itu dilengkapi ayatnya. Perhatikan, bukan sekedar Iqra, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan kalimatnya di situ, beda Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismi di sana dengan wahyu yang pertama turun. Kalau Bismillah pasti tulisannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saat wahyu pertama turun, ya, kemudian dibacakan, dituliskan, tulisannya begini. Iqra bismi, ada alifnya, lihat ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan betul ya, di sini kita harus jeli melihat bahasa Al-Quran atau tulisannya. Di sini tidak menggunakan alif, di sini menggunakan alif. Ya. Di sini tidak menggunakan alif, di sini menggunakan alif. Ya. Kalau kita sekedar belajar ilmu nahwu saja atau gramatikal bahasa Arab, orang Arab menyebutnya kathratul isti'mal karena banyak digunakan. Karena itu nggak usah pakai alif lagi. Tapi dalam ilmu pendalaman bahasa ini ada pendalamannya. Ketika Nabi diminta untuk baca, kalimatnya belum disempurnakan. Muhammad baca, kata Jibril. Saya nggak bisa baca.
2 kali baca, saya nggak bisa baca. 3 kali baca, saya nggak bisa baca. Lalu ketika disempurnakan ayatnya, tidak sekedar Iqra, tapi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca jangan karena engkau nggak bisa baca. Jangan karena merasa tidak pernah ada guru yang mengajarkan. Lakukan itu karena Allah, ikuti saja bacaannya. Ya. Allah mudah menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Ya. Menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Subhanallah, ketika itu dilakukan karena Allah, yang tadinya susah, panjang, sulit, dilakukan karena Allah, tiba-tiba bisa menjadi mudah mengikuti bacaannya. Ya. Sampai saking mudahnya, lisannya cepat-cepat itu, ingin cepat dihafalkan. Ya. Al-Qiyamah ayat 18-20 itu, la tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan cepat-cepat diucapkan itu supaya engkau cepat menghafalnya. Ya. Jadi saking semangatnya jadi cepat akhirnya. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anih. Jangan khawatir, bagi orang yang meniatkan sesuatu karena Allah, Quran itu sudah kami tanamkan dan kumpulkan di jiwa kamu itu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Cukup kalau sudah dibacakan, ikuti saja bacaannya. Jadi ini ada pesan yang dalam kepada kita. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu, adik-adik yang ingin belajar dan sebagainya, pernah mengalami satu kesulitan, lakukan karena Allah. Jadi segala yang dilakukan karena Allah itu nanti akan diurai kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu. Bapak jangan cuma sekedar kerja itu kerja untuk mencari dunia, Pak, ya. Lakukan karena Allah. Ya. Ibu misalnya merawat rumah tangga karena Allah. Anak-anak yang belajar karena Allah. Itu segala kesulitan yang akan didapatkan sepanjang apapun itu akan diurai oleh Allah. Itu sudah janji Allah. Ya. Quran surah 65 At-Talaq ayat kedua itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, diurai kesulitannya, apa yang dia dapati itu. Jadi ini poin yang pertama. Jadi tingkat pertama, ketika kita ingin mengetahui isi kandungan Alkitab, maka harus tahu dulu bagaimana cara membacanya. Disebut dengan qiraah, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya. Nah, ilmu untuk memahami bacaan ini atau bisa membaca ini disebut dengan apa? Tajwid. Tolong garis bawahi betul. Saya tidak akan lompat dulu supaya kita perdalam pemahamannya. Tajwid itu punya 3 makna. 3 makna. 1, bacaan yang baik. 2, benar. Oke. Ingat, sesuatu yang baik belum tentu benar. Minum baik tidak? Baik, tapi minum punya minuman orang lain, nah itu tidak benar. Oke? 3, indah. Indah itu bukan bagus suara ya, tapi nanti seiring dengan aturan-aturan tajwid ya, dari sisi bacaannya, madnya, makhrajnya, sifat hurufnya dan sebagainya. Jadi bacaan yang baik, benar dan indah. Jadi ketika antum belajar ilmu tajwid, itu sebetulnya mesti dituntun bacaan kita mesti baik. Ya. Benar. Kemudian indah itu sesuai dengan hukumnya. Nah, maaf sebesar-besarnya, saya seringkali temukan di masa kini, ya, sekali lagi mohon maaf, orang belajar ilmu tajwid, tapi masih membutuhkan tahsin. Tahsin itu dulu nggak ada. Ya. Dulu nggak ada ilmu tahsin. Ya. Apa artinya tahsin? Tahsin itu perbaikan. Tahsin itu, sering dengar ilmu tahsin? Ya, tahsin. Artinya perbaikan. Kalau diartikan tahsin itu perbaikan, artinya selama ini belajar kita itu keliru. Karena itu mesti diperbaiki. Yang benar, seharusnya benar, tiba-tiba salah bacaannya. Tidak baik bacaannya, karena itu muncul ilmu tahsin. Kenapa? Karena kecenderungan orang belajar bahasa Quran itu, atau belajar baca Quran itu, tidak tuntas dalam belajarnya. Karena itulah mesti diperbaiki kembali. Asalnya tidak ada ilmu tahsin. Karena itu saya sarankan, kalau kita bisa belajar dengan benar, kenapa mesti belajar dengan salah? Saya lihat kita punya program itu ya untuk bacaan tajwid dan subhanallah imamnya imam baik ya di Al-Azhar Ustaz Khairil itu. Jadi saya mohon belajarlah dengan sempurna, dengan baik supaya tidak muncul nanti ilmu tahsin lagi ya. Tidak ada urutan-urutannya ini. Jelas sampai sini? Pelan-pelan dulu. Saya teruskan dulu, nanti kita akan bahas dalilnya ya. 2, ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah.
Ini tingkat lebih tinggi lagi. Kalau sudah bisa baca Quran dengan baik, dengan benar, indah sesuai dengan hukum, maka naik tahapannya yang kedua, tilawah. Tilawah itu memiliki 3 arti. 1, membaca, baca pelan-pelan. Yang kedua, memahami apa yang dibaca, paham, bukan sekedar baca saja. Baca, memahami apa yang dibaca, paham. Kemudian yang ketiga, perhatikan, mengamalkan apa yang telah dipahami itu, ya, sesuai dengan kemampuan. Amal. Tilawah itu adalah membaca, kemudian memahami apa yang dibaca itu, ya. Dan yang terakhir, mengamalkan apa yang telah dipahami itu sesuai dengan kemampuan. Jelas sampai di sini? Baik. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini manhaj para ulama kita, termasuk juga dari salafus saleh, dari sahabat dan dari Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat itu kalau sudah baca Quran, dan rata-rata sudah bisa baca karena turun dalam bahasa mereka, ya, subhanallah, maka manhajnya naik pada yang kedua, ya, tilawah, ya, berusaha untuk dipahami isinya. Dan tilawah ini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu tidak ada batasan, silahkan mau baca 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, 1 juz, ya. Apalagi saat Ramadan, ada yang menghatamkan 1 juz setiap malam dan sebagainya, nggak ada batasan. Tapi kalau tilawah, rata-rata sahabat tuh paling 5 ayat dulu. 5 ayat, dipahami dulu isinya. Setelah paham, ditunggangi ayatnya, diamalkan dalam kehidupan. Biasanya kalau belum bisa mengamalkan, nggak akan loncat kepada ayat berikutnya. Ya, ini tilawah. Buka Al-Ankabut ayat 45. Pelan-pelan. Saya ingin coba sentuh kedalaman hati kita sampai dengan maghrib ini, ya. Ini bahasa Quran, sindirannya sangat tajam sekali. Kita sudah pernah bahas ini dengan singkat. Bapak Ibu sekalian, saat awal wahyu turun itu kan bahasanya Iqra, ya. Iqra, Iqra, Iqra. Setelah agak banyak turunnya, agak lengkap, Rasulullah terbiasa memahami, ya, maka mulai berubah kalimatnya dari Iqra menjadi utlu, tilawah. Pelan-pelan. Lihat sini. Kalau qiraah tadi perintahnya Iqra, kalau tilawah perintahnya utlu. Utlu. Saya ulang. Kalau qiraah perintahnya Iqra, kalau tilawah perintahnya utlu. Ada ayatnya, utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Ada ayatnya? Sudah dibuka, ya? Nah, sekarang perhatikan terjemah kita. Apa terjemahnya di situ? Bacalah. Saya ingin tahu ada di antara Bapak Ibu yang pegang mushaf yang artinya bukan bacalah. Ini sekarang saya keluarkan mushaf yang ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti saya akan tunjukkan konsep mana Quran tajwid, ya, mana Quran yang ini, nanti yang tilawah, mana Quran yang terakhir yang bisa kita baca, ya, kita gunakan. Ada yang bukan bacalah terjemahannya? Sekarang lihat, ya, sekarang kita tahu ilmunya. Kalau wahyu pertama turun apa tadi? Iqra. Apa terjemahannya di situ? Bacalah juga. Kok bisa dua kata yang beda terjemahannya bisa sama? Dua kata beda. Wahyu pertama turun Iqra. Sekarang ketika diminta sholat pakai utlu, ya. Setelah datang Qurannya, datang ayatnya, berubah jadi utlu, tilawah. Terjemahannya bisa sama, bacalah. Nah, di sini kita penting jeli melihat utlu ini dari kata tilawah bukan sekedar baca, tapi baca, pahami, lalu mulai praktekkan. Ketika Qurannya sudah mulai agak banyak datang, perintah ibadah ketika mulai diturunkan oleh Allah berubah dari Iqra menjadi utlu. Seakan-akan meminta kita, perhatikan ini ayat tentang perintah sholat. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sebelum sholat dilakukan, baca dulu bacaan-bacaan dan petunjuk sholat itu, tapi bukan sekedar dibaca. Pahami apa bacaannya itu. Pahami bagaimana gerakannya, tuntunannya. Lalu setelah paham itu, wa aqimis shalah, dirikan sholat dengan pemahaman yang telah kita dapatkan itu. Karena itu kalimat sholatnya menggunakan alif lam. Perhatikan, menggunakan alif lam. Aqimis shalah. Ya, kalau tanpa alif lam itu artinya sholat yang bebas, silahkan. Mau sholat paham atau tidak, silahkan. Mengerti atau tidak, boleh. Mau cepat-cepat, mau lambat, silahkan.
Tapi ketika menggunakan alif lam seperti artikel the dalam bahasa Inggris, aqimis shalah, bukan salat yang biasa, tapi salat yang dipahami bacaannya, yang dimengerti gerakannya, yang diperhatikan bagaimana Nabi menuntunnya. Nah, salat yang seperti itu yang akan menjadikan kita sebagai orang baik mendapatkan manfaat salat. Innas salata, salat yang dipahami dan dimengerti bacaan dan gerakannya itulah yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita berbuat fahsya dan munkar. Ya. Sekarang yuk kita cek, sampai dengan maghrib ini kita telah salat sunnah juga tadi, yang rawatibnya berapa persen bacaan salat yang telah kita pahami? Berapa persen itu? Jangan-jangan sudah ribuan kali salat, ruku kita nggak paham bacaan ruku, sujud kita tidak mengerti, duduk di antara dua sujud padahal sedang berdoa itu meminta 7 sampai 8 kebaikan, tapi karena nggak paham kita biasa aja, tidak ada getaran dalam hati, padahal doanya luar biasa. Ya. Saat berdiri Allah sedang menunggu apa yang mau diminta, hadisnya qudsi dari Abu Hurairah. Ya. Saat ruku juga hadisnya kuat, sahih di situ. Saat sujud dari Ibnu Abbas banyak. Ya. Sebelum salam diajarkan sampai 12 doa, tapi karena kita nggak paham, tidak ada resapan dalam hati. Ini yang jadi persoalan. Itulah tilawah. Nah, inilah keindahan bahasa Al-Quran, karena datang dari Allah, bukan dari kita. Wahyu pertama turun, kenapa menggunakan ikra bukan utslu? Kenapa qiraah bukan tilawah? Ini kata para ulama tafsir untuk menegaskan keummian Rasulullah SAW yang tidak bisa baca. Jangankan paham, baca aja nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi kalau wahyu pertama turun utslu, itu Qurannya salah. Ya. Karena menganggap Nabi sudah bisa paham. Jadi Rasulullah itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Karena itu wahyu pertama yang turun menggunakan ikra. Tapi setelah Quran ditanamkan dalam jiwanya, berubah kalimatnya dari ikra menjadi tilawah utslu. Jelas sampai sini? Baik, ini keutamaan yang kedua. Saya mau berhenti dulu di sini pelan-pelan ya. Jadi kalau kita misal ingin berinteraksi dengan Quran, lebih utama mana? Qiraah, sekedar baca, atau tilawah? Paham? Tahu dari mana? Ini persoalan ya. Baik, jadi kita untuk menentukan sesuatu, kita lihat dulu keterangannya ya. Yuk kita lihat dulu sebentar satu hadisnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910 sampai 2920. Ini untuk qiraah. Dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2700, ini untuk tilawah. Yuk kita lihat perbandingannya ya. Perhatikan sini, saking sayangnya Allah kepada kita ya. Dan perhatiannya Rasulullah kepada kita umatnya, padahal belum kelihatan itu. Tidak pernah lihat kita, tidak pernah membayangkan wajah kita, tapi sudah diperhatikan 15 abad sebelumnya. Perhatikan. Orang yang belum bisa baca Quran saja, ingin baca sekarang, maka dimotivasi oleh Rasulullah. Sekarang kalau ada orang belum bisa baca Quran, ya, atau ingin sekadar baca saja, maka perhatikan motivasinya. Satu, keutamaannya kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah, satu huruf saja, falahu asyru hasanat, maka dia akan dibalas dengan 10 pahala kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Rasulullah. Walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, mimun harfun, mim itu satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja sudah 3 huruf, berapa itu kebaikannya? 3 kali 10, 30. Jadi orang baru baca alif lam mim saja dia sudah dapat 30 pahala kebaikan. Ya. Bagaimana motivasi Rasulullah kepada kita itu? Baru dibuka mushaf ya, baca satu huruf saja sudah 10. Ya, sudah 10. Makanya kata para ulama, itu sangat rugi orang kalau sehari gak baca Quran. Gak baca Quran itu rugi. Maaf, contoh saja ya. Dari maghrib tadi sampai sekarang menjelang isya, di kita ada nggak yang nggak punya dosa? Ada tidak? Atau dari asar tadi sampai maghrib sekarang, ada yang tidak punya dosa? Tidak ada, pasti ada aja yang salah. Pasti ada saja yang salah itu. Ya. Masuk masjid, lihat pintunya aja udah ngomel. Kenapa pintu begini nih? Disebut orang kan? Lihat saja slide di depan misalnya kan ada bacaan tuh, kenapa hurufnya jadi merah? Oh, kayaknya salah set ini tuh. Udah macam-macam tuh pikirannya. Ya. Di situ aja udah keliru. Ya. Jadi dalam sehari itu banyak dosa yang kita kumpulkan, yang kecil-kecil itu bisa gugur.
Kalau antum misalnya belum sempat termotivasi untuk baca Quran, bayangkan berapa dosa yang sudah kita bawa pada hari itu. Ya. Jadi ketika baca Quran, satu hurufnya sudah 10. Alif Lam Mim sudah 3 huruf. Ya. 30 kebaikan. Jadi kalau hari ini misalnya subhanallah, ada yang baca Al-Baqarah sampai 10 ayat, itu berapa tuh? Berapa huruf? Kalikan 10. Ya. Lumayan untuk tabungan kita itu. Ya. Gak apa-apa, memang iman itu yakin pada yang belum kelihatan. Ya. Yakin pada yang belum kelihatan. Kalau yakin pada yang kelihatan itu bukan iman, ilmu namanya. Ya. Ilmu meyakini sesuatu yang sudah nampak. Iman meyakini sesuatu yang belum nampak. Jadi bedanya orang Islam dengan non-Muslim itu, kita yakin ada sesuatu yang belum tampak, tapi kita yakin itu akan terjadi. Ya. Silahkan, ya. Silahkan nanti siapa yang ingin tersenyum, siapa yang ingin menangis di kemudian hari. Ya. 1. Jadi kalau misalnya ibu atau bapak ya, baca surat yang kul-kul aja misalnya. Kalau siang-siang panas kan enak baca yang kul-kul ya. Kul a'udzu. Kul a'udzu. Berapa pahalanya? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Jadi berapa? 60. Oh, pandai kita menghitungnya. 60 kebaikan. Ini baru dibaca. Kalau sudah lancar bacaannya, perhatikan, bacaan yang lancar, maka dinaikkan derajatnya. At-Tirmidzi 2920. Al-mahiru bil Quran, orang yang sudah lancar bacaan Qurannya, bukan cuma sekedar dapat 60, ma'as safaratil kiramil bararah. Aktivitasnya akan selalu dinaungi oleh malaikat dalam setiap dia beraktivitas. Ya, bahkan bahasanya di situ safarah. Safarah itu yang mengiringi dalam setiap perjalanan kita, mau dekat apalagi jauh. Ya. Di malaikat itu mengiringi. Ya. Safaratil kiramil bararah, kiram yang mulia, al bararah yang memastikan kita selalu bertutur dan perilaku yang baik. Ya. Dan memastikan kita selalu bertutur dan berperilaku yang baik. Kalau tidak percaya silahkan. Mulai hari ini biasakan baca Quran, pasti akan terjadi perubahan dalam diri kita itu. Tuturnya akan dijaga. Ya. Aktivitas kita akan mulai diperhatikan. Bapak yang sebelumnya kadang-kadang maaf ya, tanda tangan proyek kadang-kadang suka nggak dilihat ya. Jangankan orang biasa, level tertinggi pun suka nggak lihat tuh kan. Itu jadi persoalan ya. Jadi kita misalnya nggak kelihatan tuh ya, tanda tangan ya. Apa aja di tanda tangan. Yang jelek juga kadang di tanda tangan. Tapi setelah baca Quran, biasakan coba dari sekarang. Baca Quran rajin saja 10 ayat, itu akan ada perubahan yang lain. Begitu dibaca sudah ada getaran takwa. Ini benar nggak? Haram apa halal? Allah ridha atau tidak? Akan ada perubahan. Kata-kata ditata. Yang Allah tidak suka tidak akan diucapkan. Yang tidak ridha tidak akan dikatakan. Jadi mulut mulai terjaga itu. Ma'as safaratil kiramil bararah. Jelas sampai sini? Ini motivasi yang pertama. Lalu ada di antara kita yang mengatakan, ya Rasulullah, itu kan yang lancar. Kalau saya terbata-bata, hurufnya aja belum paham. Yang kalau dibaca masih terbata-bata, susah ucapan hurufnya. Dapat pahala juga enggak? Berapa? 2 kali. Dari mana taunya Pak Heridwan? Hadis ini belum sempurna tadi ya. 2920. Lanjutkan kalimatnya. Walladzi yatata'ta. Adapun orang yang terbata-bata membaca Qur'annya, wa huwa syaqqun 'alaihi, sudah terbata-bata, berat juga baca hurufnya. Orang cuma baca sekali qul a'udzu, ini qul a'udzu. Bukan zu tapi zu. A'udzu. Kata Nabi, falahu ajran, minimal orang ini akan dapat 2 kali pahala orang yang lancar, minimal 2 kali pahala. Kalau gitu saya nggak lancar aja Pak ya kan ya? Tidak begitu ya, karena yang lancar ada malaikat mengikuti ya. Baik. Lihat sini, kok kenapa bisa 2 kali minimal? Karena kalau orang yang lancar itu cuma sekali baca, kul a'udzu 6 kali 10 60. Yang nggak lancar sering kali kan diulang-ulang ya. Kul a'udzu, Pak digigit lidahnya sedikit. Kul a'udzu kali 2. 2 kali 60 120. Kurang sedikit lagi, za bukan za. Kul a'udzu kali 3 ya. Jadi setiap kali kita ulang itu bertambah pahalanya. Bertambah. 4 kali dapat 4 kali kebaikan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ada rumus dari para ulama, kalau ingin semangat kita belajar berinteraksi dengan Quran, sebelum baca keluarkan dulu dalilnya, hadisnya.
Lalu catat itu, tempelkan di depan mushaf kita. 1 huruf 10 kebaikan, gak lancar minimal 2 kali. Itu disebut dengan konsep wa'dun. Wa'dun, ya, memotivasi diri dengan menampilkan keutamaan ibadah. Itu beda itu. Begitu malas baca Quran, lihat mushaf aja 10 kebaikan, dibuka itu mushafnya, ya. Jadi ada dorongan. Tapi kalau misalnya ibu gak pernah tahu hadis ini, gak kita keluarkan, gak kita catat, tidak kita tempelkan, jangankan untuk baca Quran, diajarin pun susah. Ustadznya sudah datang ke rumah, kemudian akan mengajarkan, baru ta'awud, a'udzubillah, bu-nya digigit, zu. Nah, besok udah bicara tuh sama bapak. Ya. Ustadznya terlalu ketat, Pak, ganti aja sama yang lain. Salah. Ya. Nah. Saya mau teruskan sebentar, tajwid. Oke, mushafnya pun itu ada khusus untuk di masa kini, ya. Dan pasti perlu ada guru itu. Tapi ingin saya tunjukkan mushafnya dulu sebentar. Ada sekitar 3 jenis mushaf yang ada di Indonesia, saya amati, ya. Yang pertama, ada yang dari Madinah atau umumnya Saudi, alhamdulillah, ya. Ada yang dicetak dari mushaf Madinah yang standar, ya. Ada yang cetakan untuk mengikut pada Masjidil Haram di wakaf, ya. Yang kedua ada dari Syria, ya, Syria. Dan yang ketiga, mushaf lokal yang dari Kudus. Mushaf lokal yang dari Kudus. Kalau sudah masuk waktu Isya, mohon diberikan isyaratnya. Nanti kita berhenti dulu, kemudian ba'da Isya kita teruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting saya sampaikan, dan di Indonesia itu tambah yang keempat, mushaf tajwid dengan menggunakan, kalau tidak warna, isyarat-isyarat. Ya. Pernah antum punya mushaf yang ada warnanya? Ya, di bawahnya itu warna hijau menunjuk A, warna kuning menunjuk B, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon dibedakan, termasuk di Baitur Rahman ini saya temukan, mushaf itu nanti ada 3 jenis. Ya, umumnya, satu mushaf ini tajwid, yang kedua nanti mushaf tilawah, nanti saya tunjukkan, ya, kita bahas ini dulu, dan yang ketiga itu mushaf tahfidz, ya. Yang ketiga tahfidz. Jadi ada mushaf tajwid, tafsir, dan tahfidz. Untuk mushaf tajwid, ternyata yang paling bagus itu bukan mushaf luar, ya, bukan mushaf Madinah, bukan mushaf Libanon, Syria misalnya, ya, tapi mushaf lokal dari kita, ya. Biasanya mengikuti sistem Kudus, ya. Tapi bukan yang berwarna, ya. Berwarna juga boleh, saya tidak melarang. Tapi sebetulnya mushaf lokal itu lebih mempercepat kita untuk mudah dan cepat bisa baca Qur'annya. Contoh, Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Perhatikan, kalau kita buka mushaf luar itu tulisan akhiratnya begini. Akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Ini seperti ini tulisannya. Lihat harakat fathahnya di atas. Kalau tulisan seperti ini, biasanya harakat fathah demikian yang terlentang, dibacanya panjang atau pendek? Baca ini. Baca ini. Pendek, tidak panjang. Pendek dibacanya, ya. Cuma orang Arab, kenapa mereka menggunakan harakat seperti ini, tidak menggunakan harakat yang panjang di atasnya? Karena mereka udah biasa baca, biasa dengar. Jadi mushaf itu cuma sekedar penguat saja, karena dulunya pun nggak ada harakatnya. Tapi mushaf lokal, terutama cetakan dari Kudus, ya, dan nanti ada beberapa penerbit yang mengikutinya, itu nanti akan mengajarkan kita dengan harakat yang berubah. Ya. Sudah Isya, Pak Asep? Sudah, baru di situ, ya. Lihat sini. Perhatikan sebentar. Kita fokus. Setelah ini kita istirahat dulu, ya. Karena sudah masuk waktu Isya. Mushaf lokal, terutama cetakan Kudus dan beberapa mushaf yang mengikutinya, itu tulisan akhiratnya seperti ini. Fathah tegak. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tajwid menggunakan mushaf lokal, itu langsung harakatnya itu menunjukkan kepada ilmu tajwid. Ya. Jadi kalau dibaca panjang langsung panjang, pendek langsung pendek. Kalau iqlab di atasnya ada mimnya begini, kan? Kemudian kalau ikhfa nanti ada tandanya macam-macam. Itu lebih mempermudah. Nah, cuma sekarang kadang-kadang menjadi lebih sulit karena di bawah dikasih isyarat warna. Warna ini menurut penelitian bukan memudahkan, tapi lebih mempersulit. Karena ketika antum baca itu 2 kali mikir.
Baca, lihat dulu warnanya apa, ya. Ke bawah, oh warnanya ini, balik lagi ke atas, ya. Ketika antum membaca tidak ada warnanya, itu lebih sulit, ya. Biasanya demikian, ya. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sebelum Isya kita sudah bahas ya, mengenai makna iman kepada Alkitab serta cara berinteraksi dengannya. Alhamdulillah. Kita simpulkan bahwa ada 3 cara kita mengaplikasikan iman kepada Alkitab atau Al-Quran dengan 3 pilihan yang langsung diberikan oleh Al-Quran, dituntun oleh Rasulullah, disistematiskan oleh para ulama. Yang pertama disebut dengan qiraah, hanya sekedar untuk membaca saja, ya. Jadi Bapak Ibu misalnya ada memiliki waktu luang atau ingin mulai mengenal Allah, mengenal tentang tuntunannya, perintahnya, larangannya, ya, maka kita mulai kuncinya dengan bagaimana mengetahui cara membacanya, ya. Subhanallah, untuk sekedar baca saja itu Allah menawarkan pahala yang sangat besar melalui lisan Rasulullah SAW, ya. Tidak ada kitab di muka bumi ini yang kalau dibaca setiap hurufnya, ya. Jangankan setiap hurufnya, setiap kalimatnya, paragrafnya melahirkan pahala, itu tidak ada kecuali Al-Quran, ya. Bahkan tidak ada keterangan dalam Injil, tidak ada keterangan dalam Taurat, Zabur, kitab sebelumnya yang kalau dibaca Taurat itu satu hurufnya ada pahala, itu tidak ada, ya. Injil misalnya satu hurufnya ada pahala, itu tidak ada. Rahmakallah. Baru ketika diamalkan muncul pahala. Quran berbeda. Antum baru buka saja, kemudian berusaha untuk membacanya, diketahui ilmunya, pahalanya sudah datang, ya. Jadi semenarik apa lagi yang kita butuhkan tawaran dari Allah dan Rasulnya yang bisa memotivasi kita untuk sekedar baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap hari saya memberikan pesan yang sangat kuat, jangan sampai berlalu dalam kehidupan kita kecuali kita memiliki waktu untuk baca Quran, walaupun hanya 1 ayat. Walaupun hanya 1 ayat, ya, pahalanya besar. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita membacanya? Tentu tidak sembarangan, ya. Buku karangan manusia saja ada cara untuk membacanya, apalagi ini adalah firman Allah. Tentu ada cara tersendiri, sistematikanya dan hukum untuk kita mempelajari dan mempraktikannya. Itu dikenal dengan ilmu tajwid. Dan mushafnya pun untuk kita memaksimalkan perangkat belajar tajwid ini memiliki kekhususan, ya. Beda nanti dengan mushaf tafsir yang akan saya terangkan kemudian. Kemudian mushaf tahfidz yang khusus didesain untuk menghafal Al-Quran. Jadi kadang-kadang, mohon maaf ya, kekurangannya di kita, ingin bisa pandai baca Al-Quran tapi menggunakan perangkat mushaf tafsir, itu kurang nyambung. Ingin bisa bagus bacaan Quran yang digunakan mushaf tahfidz, memang bisa baca tapi kurang tepat, ya. Belajarnya agak lambat, ya. Ada beberapa jenis mushaf tajwid ini yang hadir di kita, ada yang datang dari Timur Tengah, ya. Ada yang lokal sifatnya, maka saya merekomendasikan untuk tajwid ini yang paling bagus mushaf lokal, ya. Karena itu telah dibuat sedapat mungkin, ya, oleh para ulama-ulama mengambil rasam Uthmani, tapi ulama kita itu kemudian menspesifikasikan tanda tajwidnya sesuai dengan kebutuhan bacaan kita, ya. Tadi saya telah terangkan bedanya. Misal Al-Baqarah ayat keempat itu, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirah, ya. Kalau di mushaf luar baik itu terbitan Madinah misalnya, cetakan Madinah atau yang lainnya, Syariah dan sebagainya, itu akhirah itu menggunakan fathah yang pendek. Jadi kalau orang belum pernah dengar bacaan Quran, belum pernah baca Quran, lalu dia buka mushaf, tahu harakat fathah itu dibacanya pendek, ya, ya, cuma 1 harakat, ya, maka dia bacanya akan keliru, ya. Wabil akhirati hum yuqinun, ya. Baik. Jadi sedangkan mushaf yang lokal, ya, mushaf kita itu memberikan tanda di atasnya dengan fathah tegak. Yang orang semua tahu fathah tegak itu menunjuk kepada 2 harakat atau mad tabi'i, ya. Bacaannya akan beda. Dengan melihat harakat saja dia sudah tahu petunjuknya, dia akan baca dengan 2 harakat atau 1 detik. Wabil akhirati hum yuqinun, ya. Jadi ini barangkali yang saya sarankan kalau ingin belajar tajwid, gunakan mushaf lokal. Boleh silahkan kalau ingin menggunakan yang macam-macam bentuknya, tapi minimalisir, ya, beberapa mushaf yang justru membuat kita lambat untuk belajar.
Misal, maaf ya, saya tidak mengecilkan mushaf ini, insya Allah ada pahalanya dan bisa membantu kita ya. Seperti mushaf yang tadi saya sampaikan yang berwarna sifatnya ya. Ada warna hijau, warna kuning, warna merah, macam-macam. Tapi kata para pakar tajwid Quran itu sebaiknya lebih diutamakan mushaf yang tidak berwarna. Seperti alasan yang tadi saya sampaikan supaya tidak membuat kita dua kali berpikir untuk belajar Al-Quran ya. Saya telah cek yang ada di kita di masjid ini khususnya. Ini diantara contoh mushaf tajwid yang ada di sini ya. Ini terbitan Semarang. Saya keluarkan tadi sebelum maghrib untuk mengecek beberapa mushaf yang ada di sini. Ini mushaf tajwid ya. Jadi kalau Bapak yang di sini ya, atau ahli Kemang atau penduduk Kemang ya, ingin membaca Quran dengan baik, maka yang digunakan yang ini lebih bagus ya. Ini ada 3 yang saya dapati ya. Ada 2 sifatnya wakaf, 1 sifatnya ada di masjid saja. Yang ini wakaf dari orang Saudi. Tapi bagus orang ini, subhanallah, menurut saya sangat paham ini ilmu Quran. Wakaf dari luar, tapi minta dicetak di sini. Ya. Wakafnya dari luar, tapi minta dicetak di sini. Ya. Karena itu hukum-hukum tajwidnya yang ada di mushaf ini itu mengikuti hukum yang tertulis di lokal kita. Ya. Maaf, tidak ada Quran lokal, tidak ada Quran internasional. Jangan dipahami begitu ya. Jadi ini kemudahan saja dalam membaca Al-Quran. Zaman Nabi nggak ada itu tanda-tanda harokat pun nggak ada. Ya. Harokat nggak ada, tanda wakaf nggak ada, karena bacaan sudah biasa semua dengar. Ya. Jelas sampai di sini? Baik. Selesai ini untuk pembahasan kita qiraat. Ya. Sisa waktu ingin saya sempurnakan dulu untuk bagian kedua, tilawah. Tadi saya buka pertanyaan, utama mana membaca biasa dengan memahami bacaannya, tilawah. Ya. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, tilawah itu kalau kita sudah bisa membaca dengan baik Al-Quran, qiraat, tilawah itu lebih utama dibandingkan dengan qiraah. Ya. Setidaknya dari 2 sisi atau 2 alasan. Yang pertama, orang yang membaca Quran dengan tilawah sambil memahami maknanya, itu sudah mencakup dengan qiraah. Di pahala qiraah dia sudah dapat. Ya. Contoh, maaf, antum ingin baca misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Misal, kalimat ini saja. Hudal lil muttaqin misalnya. Kan tidak mungkin kita memahami artinya kalau nggak baca Qur'annya. Jadi ketika Anda mempraktekkan tilawah, itu sudah mencakup qiraah. Di pahala qiraah pun sudah kita dapatkan. Ya. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Ini plus nilai yang pertama. Jadi kalau qiraah cuma dapat pahala baca saja, tilawah pertama dapat pahala dengan membacanya sama dengan qiraah. Dan yang kedua ini yang paling luar biasa, dapat pahala khusus dengan mengkaji dan memahaminya. Ya. Mengkaji dan memahaminya. Nah, pahala yang kedua ini saya agak pelan kan, terkait dengan mengkaji dan memahami, pahala yang kedua itu pun dibagi kepada 2 bagian lagi. Dibagi kepada 2 bagian lagi. Nanti kita sebutkan hadisnya. Jadi keutamaan tilawah itu, 1 mendapatkan pahala qiraah. Setiap dibaca Qur'annya 1 hurufnya 10 kebaikan, seperti yang pertama tadi ya. Pahala qiraah. Dan yang kedua, perhatikan hadisnya. Setiap kali kita baca, pahami ayatnya. Ya. Kita lihat keterangannya, tafsirnya, kemudian hadisnya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, pendapat ulama, qaulus sahabat. Subhanallah. Berlaku hadis Nabi riwayat Muslim nomor hadis 2700. Ini baru dibaca ya, baru dipahami. Perhatikan kalimatnya. Majtama'a qaumun. Tidak akan pernah berkumpul satu komunitas, satu kelompok. Fi baitin min buyutillah, di satu tempat di antara rumah-rumah Allah. Misal antum kumpul di masjid ya. Kemudian apa yang dilakukan? Yatluna fihi kitab Allah. Di dalamnya yatlun, bukan yaqraun. Ya. Kalau yaqraun itu cuma qiraah, baca saja. Yatluna tala yatlu tilawatan. Mereka membaca dan memahami, mengkaji Al-Qur'an. Yatluna fihi kitab Allah. Baca dan memahami, mengkaji. Jadi ada orang-orang yang khusus aktivitasnya itu mengkaji Al-Quran, memahaminya. Tidak sekadar memahami, wa yatadarasuna fima bainahum. Pemahaman masing-masing itu didiskusikan dengan yang lainnya. Ya.
dengan gurunya, dengan temannya. Ini petunjuk dari Nabi. Tidak bisa kita pandai baca Quran dan paham Quran sendirian. Ya. Karena Quran itu bukan kitab eksak. Ya. Bukan yang bisa kita baca, kita paham dengan sendirinya. Ada rumusnya, ada ilmunya. Ya. Jadi nggak bisa antum baca Quran begini artinya, tidak begitu. Begini maknanya. Ulama saja kerja keras 40 tahun, 50 tahun untuk memahami Quran. Masa antum yang baru baca Quran 5 menit sudah paham isinya? Ya. Nah, jadi itu perlu kita kaji lagi. Ya. Nah, kata Nabi, wa yatadarasuna fima bainakum. Setiap kalau sudah paham, diskusikan supaya pemahaman kita sempurna. Ya. Jadi A paham A, B paham B. Tanyakan pada ulamanya. Mana yang lebih sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Ya. Jelas sampai di sini ya? Nah, perhatikan. Metode mengkaji Al-Quran seperti ini. Baca, pahami, diskusikan. Ini tilawah. Sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang baik. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang belajar Quran seperti ini, satu, kata Allah melalui lisan Rasulullah, akan ditanamkan sakinah, ketentraman dalam diri mereka, dalam jiwanya. Diberikan ketenangan, tentram. Antum baca Quran biasa pun hati kita sudah tentram, walaupun tidak dengan tilawah. Ya. Coba deh ya, bapak ibu misalnya sedang gelisah, buka mushafnya, ya. Baca Quran, itu insya Allah ada ketenangan. Minimal saat itu, begitu ditutup Qurannya gelisah lagi, mungkin ya. Ya. Jadi ada minimal ada ketenangan. Tapi tilawah itu bahasa hadisnya ditanamkan ketenangan itu. Selesai kita baca, kita bawa pulang pun masih tenang hati kita. Itu tilawah Quran. Dan ini tolong pesan saya, bahasa ketenangannya dengan sakinah. Sakinah. Tidak disebutkan sakinah kecuali bagi orang yang sedang punya persoalan hidup, terutama di rumah tangga. Ya. Jadi ketenangan yang lahir setelah ada masalah itu sakinah namanya. Ketenangan yang lahir dari zikir itu tumaninah namanya. Beda di Quran. Ya. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati kita tenang. Jadi ketenangan yang lahir lewat zikir disebut dengan tumaninah. Karena itu dalam sholat kan ada tumaninah ya. Apa artinya? Berhenti sejenak. Kalau berhenti lama-lama apa? Ah, ini persoalan kita. Ya, tumaninah itu bukan berhenti sejenak. Tumaninah itu asalnya adalah ketenangan yang lahir ketika kita memahami bacaan yang kita baca. Jadi ketika antum misalnya ruku', Allahu Akbar, ruku', subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal azim. Kita paham apa yang kita baca, kita resapi itu. Ya. Kemudian kita nilai diri kita, beristighfar kepada Allah, lalu lahir ketenangan. Ketika tenang kita itu, keadaan kita seakan berhenti sejenak. Itu yang disebut dengan tumaninah. Ya. Jadi kalaupun antum berhenti sebentar tapi nggak paham-paham yang dibaca, itu bukan tumaninah, itu waqfah namanya. Berhenti sekejap, itu waqfah. Ya. Tumaninah itu bukan berhenti, asalnya ketenangan yang lahir dari pemahaman apa yang kita rasakan, kita baca, itu tumaninah. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Di Thaha ayat 14, puncak zikir itu dalam salat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan salat supaya mengingat aku. Tapi ketenangan dalam persoalan hidup, terutama rumah tangga, itu disebut dengan sakinah. Rom surah ke-30 itu ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kemudian litaskunu ilaiha. Hikmah pernikahan melahirkan ketentraman. Ya. Nah, ketentraman itu bukan sekedar tenang, tapi dibuat oleh Allah, dilahirkan melalui persoalan-persoalan yang kita dapat di dalam hidup. Ya. Jadi berbahagialah antum kalau sedang punya masalah di rumah tangga itu. Ya. Semakin besar artinya Allah ingin menanamkan ketenangan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Jelas sampai sini? Di antara caranya, Pak, Ibu, kalau sedang punya masalah misal di rumah tangga, duduk, menghadap ke arah kiblat, buka Qurannya. Ya, baca oleh kita. Pahami itu ayat-ayat pernikahan. Kan bisa diurutkan ya. Dari mulai mahar An-Nisa ayat keempat itu, gitu kan? Ayat ketiganya lewat aja Bu ya. Biasanya ibu nggak suka itu An-Nisa ayat 3 ya. Ayat 4 dibaca ya. Lalu misalnya suami marah-marah terus, ayat 19-nya baca ya. Bapak juga begitu, ibu kok susah diaturnya, ayat 34-nya baca. Jadi istri di kamar 1 ayat 19, bapak di kamar lain ayat 34 itu ya. Itu sambil merenung satu-satu. Itu sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Diberikan, diliputi oleh rahmat. Ya. Kalau ini khusus tadi tentram dalam persoalan khususnya rumah tangga. Yang kedua diberikan rahmat dan sifatnya bukan sekadar diberi, diliputi.
Ghasyiyah itu menutupi. Ghasyiyah, ya. Ada ghata, ada ghasyiyah, ya. Kalau ghata itu tutup yang kencang, ya. Makanya ini ada, saya tadi temukan aqua, ya. Ini ada tutupnya di atas, disebut dengan ghita, ya. Tutup yang kencang, keras. Tapi kalau lembut, enak, deh tutupnya kayak selimut, enak menutupi, itu disebut dengan ghasyiyah atau ghasyiyah. Jadi saat antum mengkaji Quran itu, dipahami maknanya, Allah turunkan rahmatnya dengan lembut, menutupi kita. Saya sudah pernah sampaikan di pertemuan lalu, rahmat itu satu di antara tiga. Yang pertama, kalau tidak berarti ampunan Allah pada dosa-dosa yang telah bergelimang yang kita sudah perbuat. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan Muhammad pada hambaku yang banyak berbuat dosa bergelimang itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi artinya seakan-akan kalau ibu bapak baca Quran itu Allah sedang tunggu, ada nggak yang mau minta ampunan dari dosanya, ya, ditahu itu. Yang kedua adalah solusi dari persoalan yang sedang dihadapi. Al-Baqarah 155 sampai 157. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kata Al-Quran, setiap orang hidup pasti diuji dengan masalah. Walanabluwannakum bisyai', ya, minal khauf, ada yang sedang gelisah. Ini wajah-wajah kelihatannya tenang-tenang, barangkali hatinya gelisah itu, ya, bisa begitu, ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat, ya. Sebelumnya ju', ada yang lapar, ya, minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, ya, omset lagi turun. Wal anfus, yang sakit sampai meninggal dunia. Wath thamarat, adalah hilangnya hasil kerja keras. Kita yang nanam modal, kerja dengan keras, keringat keluar, yang nikmati orang lain hasilnya. Ada yang begitu, ya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar saat diuji dengan musibah. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu saat ditimpa musibah dia yakin ini sudah ketentuan Allah, pasti ada solusinya. Saat sabar itulah ulaika alaihim salawat, dipuji orang-orang ini bir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, diberikan rahmat oleh Allah, ditenangkan hatinya, lalu dibimbing mendapatkan solusi kebaikan. Jadi saat antum baca ayat-ayat Quran itu tilawah, Allah berikan jalan keluar. Dan yang terakhir, rahmat itu pemberian dunia atau akhirat yang tidak terbatas. Pemberian dunia disebut dengan Rahman, di akhirat disebut dengan Rahim. Alhamdulillah, ya. Dari sini kalau kita baca Quran dengan metode tilawah, itu ada kesan di hadis ini, bacalah tematik sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, maaf Pak ya, Bapak kan suka bekerja tuh di perusahaan, ya, aktivitas macam-macam, ada yang bisnis. Kenapa sih nggak pernah dikeluarkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan bimbingan bekerja? Bimbingan bisnis dalam Quran kan banyak itu. Cara mencari Al-Baqarah 168, untuk khusus orang Islam Al-Baqarah 172. Kalau datang ingin cepat dan banyak hasilnya. Jadi bisnis itu di Quran dibagi tiga, ya. Ada cepat tapi sedikit hasilnya, lambat tapi banyak. Dua dulu, pilih mana? Cepat tapi sedikit atau lambat tapi banyak? Nggak ada yang ketiga dulu. Pengennya yang ketiga kan? Cepat tapi banyak, ada itu. Al-A'raf 96. Jadi antum bekerja, jangan tinggalkan ibadah. Ya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, jadi sambil kerja ada panggilan salat, salat. Begitu keluar kewajiban zakat, zakat jangan tunda, ya. Itu Allah bukakan bukan sekedar keran bumi, keran langit dimudahkan. Karena orang ada yang cuma kerja di bumi saja. Ya, Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi, silahkan cari makan, cari pekerjaan di bumi saja. Tapi untuk orang beriman dan bertakwa, keran langit dibuka, ya. Barakati minas sama'i wal ardh. Yuk keluarkan. Adik-adik yang sedang belajar, keluarkan ayat belajar itu di Quran, ya. Al-Mujadalah, Quran surah 58 ayat 11, itu motivasi pertama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang beriman dan yang punya ilmu. Ayo, sebanyak-banyaknya belajar. Bagaimana cara belajarnya? At-Taubah 122. Jangan cuma sekedar datang, mendengar, transfer ilmu. Harus paham. Jangan tinggalkan satu huruf pun di dalam kelas kecuali kita mengerti apa yang dipelajari itu. Itu prinsip Quran. Ya. Diteruskan lagi ayatnya, macam-macam. Ya. Yang belum menikah mau lamaran banyak itu, ya, ayatnya di Quran. Jadi sampai dari orang biasa, dewasa, menikah, jadi bapak, jadi ibu. Maaf ya Pak, Bapak kan sudah berapa tahun jadi ayah, bahkan jadi kakek, ibu juga demikian. Pernahkah kita mengeluarkan ayat-ayat Quran yang membimbing kita untuk jadi orang tua yang baik? Jangan-jangan selama ini jadi orang tua belum seperti yang diharapkan oleh Al-Quran. Kenapa tidak keluarkan? Kan lumayan itu 1 minggu kita baca, itu aja judulnya. Ya. Gak usah jauh-jauh dulu lihat keluarga orang lain. Ya.
orang gitu, baru jadi bapak begini. Kita aja belum baik menurut Quran. Ya, hati-hati tuh. Keluarkan seminggu baca ini, ya, itu insya Allah ini turun. Kalau ini dilakukan yang ketiga, wahafathumul malaikah. Malaikat akan berebut meliputi kita. Begitu berdoa mereka mengaminkan. Begitu istighfar mereka memohonkan kepada Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disanjung-sanjung oleh Allah saat kita mulai mempelajarinya. Jadi satu, diberikan ketentraman, kedua diturunkan rahmat Allah, ketiga malaikat juga berebut untuk memberikan kemuliaan, dan yang terakhir Allah menyanjung kita. Ini baru dikaji. Baru dikaji. Kalau sudah diamalkan, maka berlipat lagi pahalanya. Dan di sini kita berhenti dulu. Ya, baru dikaji sudah dapat kemuliaan. Kalau diamalkan, maka plus hadisnya berlaku lain. Tuliskan dulu hadisnya supaya jelas uraian kita, tidak sekedar kita hanya memberikan statement saja. Hadis Muslim, riwayat Muslim nomor hadis 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2682. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 219. Saya langsung saja ke ujung hadisnya, ya. Atau saya bacakan cepat awalnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya dari tempat dia menetap untuk menempuh perjalanan guna menuntut ilmu, sekalipun cuma sedikit, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Itu baru melangkah, ya. Kemudian perhatikan kalimatnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tad'u ajnihataha, semenjak dia berangkat dari tempat dia tinggal itu sudah membentangkan sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Poinnya ini yang paling akhir, wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang sudah tahu itu kalau mengamalkan ilmunya, alal abid, dibandingkan seorang yang rajin ibadah cuma nggak tahu ilmunya, ya. Ada orang sholat sunnah rajin sekali nggak tahu ilmunya. Kita cuma 2 rakaat dikerjakan, tahu dengan ilmunya karena sudah belajar ini. Kafadil qamari ala sa'ilil kawakib. Itu seperti keutamaan rembulan dari planet-planet dan asteroid yang ada di semesta ini. Coba cek, ada berapa asteroid itu di alam semesta. Di pahalanya berbanding demikian. Ya. Ulama pernah mengeluarkan hitungan sederhananya seperti 1000 bulan katanya. 1000 bulan. Ya. Karena itu ada riwayat yang sampai menuntut ilmu itu lebih bagus dibandingkan dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Ya. Ada riwayat demikian yang sampai kepada kita. Nah, hanya ilmu yang seperti apa? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau ilmu yang tidak jelas, lebih baik kita kemudian kita sholat. Ya. Misal yang banyak ketawa-ketawanya, yang bahkan mematikan hati kita, yang tidak jelas cerita kisahnya, yang disampaikan gak pernah ada di Quran, gak pernah ada di Sunnah, cuma mengarang-arang saja, itu malah membuang-buang waktu kita. Kata para ulama, bahkan Imam Al-Ghazali itu menulis bab khusus dalam masalah itu tentang menuntut ilmu. Lihat Ihya Ulumuddin itu ada keterangan di situ. Ya. Menuntut ilmu itu dia khususkan bagi yang membangkitkan ghirah semangat kita untuk mendekat kepada Allah. Yang tidak jelas itu lebih utama salat sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kita berhenti dulu di sini. Dengan demikian kita punya PR malam ini. Setidaknya mulai besok rencanakan berapa ayat yang mau kita baca. Kalau antum belum sempat dengan tilawah, setidaknya qiraah, walaupun cuma 1 ayat. Ya. Kalau sudah sempat dengan ini, mulai besok coba rencanakan, jadilah ayah yang baik seperti Quran menginginkannya. Ya. Jadilah seorang ibu yang baik seperti Quran menginginkannya. Keluarkan ayat-ayatnya. Yang belum ada keturunan, jadilah suami yang baik seperti Quran memerintahkannya. Jadilah istri yang baik seperti Al-Quran menginginkannya. Keluarkan tematik. Antum kerja sudah puluhan tahun, sudah tahu belum Allah ridha atau tidak? Keluarkan tuntunannya, ya. Dan sebagainya. Kita berhenti dulu di sini. Nanti pekan yang selanjutnya kita belum bahas yang terakhir, yaitu tentang tahfidz, ya. Itu kemuliaan yang paling akhir tentang menghafal Al-Quran. Jadi pekan depan saya akan ajarkan bagaimana teori menghafal Quran dari Al-Quran, apa keutamaannya, dan bagaimana Quran membimbing kita supaya bisa cepat hafal Qurannya. Minimal insya Allah sebelum meninggal kita bisa hafal Qurannya. Baik. Tidak cukup dengan amin. Hadir dulu pekan depan, itu baru kita pelajari, ya, insya Allah. Ada waktu kita 5 menit kalau ada yang ingin bertanya atau memperjelas, ya, saya persilakan. Alhamdulillah, sudah jelas semua? Atau tidak jelas semuanya? Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya tutup, ini untuk, ilmu untuk tilawah itu disebut dengan tafsir. Ya, ilmu untuk tilawah disebut dengan
tafsir. Jadi kalau qiraah disebut dengan tajwid, kalau tilawah disebut dengan tafsir. Ya alhamdulillah. Tapi tolong bedakan antara tafsir dengan terjemah, itu lain. Ya, tafsir dengan terjemah itu sangat jauh berbeda. Terjemah itu hanya makna-makna ayat secara umum yang mendekatkan pemahaman kita kepada keinginan ayat. Jelas ya? Nah, jadi ini saya pegang, ini Quran terjemah, ya. Terjemah. Ada juga yang terjemah per kata. Ya, ada per kata, ini bagus untuk memberikan gambaran-gambaran singkat tentang makna per kata. Tapi ini bukan tafsir, ya. Ini terjemah. Kalau mau baca tafsir silahkan, ada Ibnu Katsir misalnya, ya. Nanti tafsir itu menafsirkan Quran dengan Quran lagi, atau dengan wahyu hadis Nabi, atau dengan qaul sahabat, ya. Itu disebut dengan tafsir riwayat. Jadi tafsir yang ditafsirkan dengan ayat Quran lagi, atau hadis Nabi, atau sahabat, itu disebut tafsir riwayat, ya. Ada yang kedua plus, riwayat plus. Plusnya juga dibatasi, namanya dirayah. Dirayah itu menafsirkan ayat-ayat Quran dengan riwayat-riwayat yang ada, ditambah dengan dirayah, kemampuan pengetahuan secara ilmiah. Misal, kita akan bahas ini, dzalikal kitabu la raiba fih. Ada nggak tafsirnya di ayat yang lainnya? Dijelaskan, lalu dianalisis sisi bahasanya. Dzalika itu artinya ini, ya. Kemudian misalnya maknanya begini, begini, begini. Contoh, coba buka di mushaf antum. Sebelum kita tutup ini. Apa artinya dzalika di situ? Dzalika apa artinya? Coba lihat ayat-ayat kedua Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Apa artinya? Kitab sesuai mushaf aja. Kitab ini, ya. Kitab ini. Tuh, itu pun sudah jadi persoalan. Dzalika dalam bahasa Arab bukan ini, itu artinya. Saya ulang ya. Dzalika dalam bahasa Arab bukan ini, tapi artinya itu. Kok bisa diterjemahkan ini? Belum tentu salah itu terjemahan. Kan yang menerjemahkan juga punya ilmu, ya. Nggak mungkin menerjemahkan asal saja kan? Itu belum tentu salah terjemahannya. Tapi dzalika artinya itu, bukan ini. Kok bisa diterjemahkan ini? Nah, itu tidak cukup dengan tafsir riwayat. Ada tafsir dirayah namanya, ya. Tafsir dirayah nanti menganalisis. Misal, ada tafsirnya itu Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib, ya. Itu bagus sekali kitab tafsirnya itu, karangan Fakhrur Razi, ya. Ada tafsirnya Al-Alusi. Ada tafsirnya yang kontemporer sekarang, Asy-Sya'rawi, ya. Atau misalnya ada Tahrir wa Tanwir, ya. Karangan Ibnu Asyur. Saya beri contoh sekaligus saya tutup, saya akhiri. Perhatikan cara menafsirkan Quran dengan metode tambah dengan dirayah. Dzalika. Orang ahli bahasa itu setelah menafsirkan dengan riwayat, kemudian dia akan luruskan dan didetilkan. Ini kependekan dari hadza, dza. Ya, asalnya hadza. Hadza itu asalnya memang dza. Ha ini harfu tanbih untuk menarik perhatian, ya. Jadi kalau antum temukan ha, misal di Quran ya ayyuha, ya. Ya terulang 361 kali, ayyuha 150 kali. Ada ya haknya di situ, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina 1080 kali dalam Al-Qur'an. Haknya itu untuk menarik perhatian, hak, ya. Untuk minta perhatian. Dza artinya ini. Dza-nya yang ini menunjuk kepada yang dekat. Li lam, ya, harfun yadullu 'alal bu'di. Huruf menunjuk kepada yang jauh. Lam, jauh. Ka harful khitab, menunjuk kepada objek yang diajak bicara, ya. Jadi dulu itu ketika Quran turun, orang-orang Quraisy itu menuduh Nabi. Ini bukan karya, bukan Tuhan turun dari Allah ini karyanya Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad penyair, ini karyanya Muhammad, ini rekayasa Muhammad saja. Sudah meragukan sekaligus nuduh. Nah, meragukan sekaligus nuduh itu dalam bahasa Arab raib namanya. Raibun. Kalau cuma ragu saja tapi nggak nuduh. Misal, saya ingin katakan, insya Allah 8:30 nanti akan datang Pak Wali Kota ke sini. Yakin? Percaya nggak dengan saya? Udah geleng-geleng kepala, ragu itu artinya, ya. Ragu. Nah, kalau cuma ragu saja itu syakun namanya, syak. Sudah jadi bahasa Indonesia, syak wasangka. Cuma syak saja, nggak pakai wasangka, ya. Syak. Syakun. Tapi ada orang sudah syak, ragu sekaligus nyangka, nuduh, ya. Dasar ustadz dari kemarin juga gitu-gitu aja tuh. Misalnya sudah syak tambah nyangka, nuduh, itu raib namanya.
Makanya ada peribahasa kita atau ungkapan kita syak wa sangka, itu bahasa yang tidak nyambung gitu ya. Syak itu bahasa Arab, wa bahasa Arab, sangka bahasa Indonesia ya. Ragu sekaligus nyangka, wa itu kan dan, syak wa sangka, ragu dan nyangka gitu ya. Nah, itu campuran bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau ragu sekaligus tuduh aib, makanya pada orang-orang yang menuduh seperti ini turun ayat Quran ini li, bukan berasal dari Muhammad yang dekat, tapi zat yang sangat jauh, yang tidak tergambarkan oleh kalian, yang turun dari sifat yang sangat jauh, tidak bisa dilukiskan. Kak, kalau kamu tidak percaya, la raiba fi, kamu ragukan itu sekaligus nuduh ke kita, silahkan buat yang semisal Quran. Gak usah banyak-banyak, satu surat saja, gak bisa satu ayat saja. Nah, itulah kenapa menggunakan dzalika, itu tafsir dirayah ya. Jelas. Jadi silahkan nanti cari-cari mushaf yang sesuai. Saya lihat baru ada terjemahnya ya. Nanti silahkan dari yayasan atau masjid cari tafsirnya ya. Tafsirnya saya juga lihat subhanallah banyak mushafnya itu ya, yang bagus-bagus. Itu mushaf tajwidnya banyak yang warnanya begini itu ya. Sampai saking banyaknya belum dibuka plastiknya itu ya. Artinya belum pada dibaca gitu. Oke. Nanti silahkan itu tugas masing-masing ya. Jadi biar banyak pahalanya. DKM sudah menyediakan, tinggal antum memaksimalkan ya. Baik. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya, menyehatkan kita semua dan memaksimalkan dalam kehidupan. Selesai tugas saya malam ini untuk menyampaikan dan tiba waktu kita untuk mengamalkan. Ya, semoga dengan amalan itu Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Jumat kemarin kami telah kehilangan seorang saudara. Memang usianya juga tidak muda, tapi syarat kematian tidak harus tua. Ya, beliau itu seorang ahli Quran, rajin itikafnya, walaupun sudah usia hampir 80 tahun tapi selalu ingin menghafal Al-Quran dan selalu tilawah. Allah muliakan kembali kemarin ya, meninggal dunia saat hari Jumat, hari yang sangat baik, dan orang-orang sangat mengenal beliau sebagai ahli masjid. Yang ingin saya sampaikan, boleh jadi beliau diambil lebih dulu oleh Allah untuk memberikan pesan kepada kita karena bekalnya sudah cukup, Qurannya sudah ada. Nah, saya antum semua dihidupkan sampai malam ini karena Allah barangkali melihat kita memiliki bekal yang belum cukup untuk pulang. Karena itu kalau sudah tahu puluhan tahun yang lalu atau kemarin tersia-siakan waktu kita, seharusnya yang sisa ini jangan disia-siakan lagi ya. Jadi mendekatlah kepada Allah, perbaiki diri kita, setidaknya kita berada dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan hari-hari yang berlalu. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.